Shalom ibu-ibu semua yang ada di rumah. Saya saat ini ada di Pulau Kauai. Tapi setelah berapa hari saya di sini, ternyata panggilannya itu bukan Kauai, ya. Panggilannya itu Kauai. Ya, Kauai. Wah, susah sekali orang lokal ya menyebutnya ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita orang asing menyebutnya Kauai di Hawaii ya. Senang sekali berjumpa lagi dengan saudara-saudara semuanya. Hari ini kita akan belajar Filipi pasal yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua. Saya akan bagi dalam dua video ya. Video yang pertama ini ayat 1 sampai 11. Kemudian nanti video yang kedua baru saya selesaikan dari pasal 12 sampai selesai. Oke. Filipi 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya tidak perlu membaca lagi ya. Saya tahu saudara pasti sudah membacanya. Oke, dalam cerita ini sebelum saya masuk ke sini, saya akan mengingatkan sedikit di pasal yang lalu. Kita tahu bahwa Paulus itu ada di dalam penjara tahanan rumah, ya. Ingat nggak saudara dengan Epafroditus? Dia dikirim oleh gereja Filipi datang ke Roma untuk menjenguk Paulus sambil membawa sumbangan uang, ya, dan beberapa hadiah, dan juga memberitakan tentang keadaan di gereja Filipi kepada Paulus. Bukan hanya kabar baik yang diceritakan kepada Paulus, tetapi dia juga membawa satu kabar, yaitu kabar tidak baik. Apa itu kabar tidak baiknya? Kemungkinan besar ada sedikit perpecahan di gereja di Filipi. Kalau saudara mau lihat, mari kita buka Filipi 4. Filipi 4 ya, ayat 1 sampai 3. Nah, di situ kita melihat ada dua orang wanita, satu namanya Yodia, satu namanya Sintiche, ya. Mereka itu berdebat. Oke? Tapi kita tidak tahu debatnya itu tentang apa. Kemungkinan mungkin mereka berdebat siapa yang akan menjadi pemimpin dalam pelayanan di dalam. Kita tidak tahu jelas, tapi perdebatan itu kedua wanita ini sempat menggoncangkan keadaan gereja. Oke. Paulus tahu pada zaman itu keadaan itu. Mungkin kita tidak tahu hari ini keadaan di dalam gereja yang kita ikuti, apa yang terjadi di dalamnya. Tahukah saudaraku, ada perbedaan antara unity dan uniformity. Unity itu kesatuan, uniformity itu luarnya ya, unity itu dalamnya ya, kesatuan. Uniformity itu kesatuan di luarnya, yaitu dalam pelayanannya, dalam keadaannya. Itu ada perbedaan. Oke. Unity itu timbul dari dalam. Timbul dari dalam hati. Di dalam hati mau bersatu di dalam satu naungan gereja itu. Itu namanya unity. Timbul dari dalam. Timbul dari dalam hati. Sedangkan uniformity. Aduh, bahasa Indonesianya apa ya? Kesatuan juga, tapi ini di luar ya. Misalnya, waduh ini gereja ini luar biasa, mereka kompak, mereka berseragam ya. Itu kan tampak luarnya, itu uniformity. Perbedaan di dalam kesatuan. Oke. Berbeda saudaraku. Kalau uniformity itu kesatuan dari luar. Tapi kalau unity itu kesatuan dari dalam hati. Nah, unity itu harus timbul dari kasih yang ada di dalam. Bukannya perpecahan,
bukannya persaingan. Oke? Karena apa? Kalau kita melihat ada persaingan, ada perpecahan, berarti ada problem rohani di dalam persekutuan kita. Kalau ada perpecahan, ya. Nah, masalahnya perpecahan seperti ini tidak akan diatasi dengan dibuatnya program-program baru atau peraturan-peraturan baru. Perpecahan seperti ini itu timbul dari dalam hati yang harusnya diluruskan di dalam Kristus, ya. Karena apa? Di dalam hati itu pasti ada pride, ada kesombongan. Karena kesombongan itu yang pengen jadi ini, pengen jadi itu, menimbulkan perpecahan. Jadi cara menyelesaikannya itu adalah kalau orang-orang tersebut direkonsiliasi dengan Kristus, hatinya diubahkan dengan Kristus. Nah, pada saat itu di Filipi ada kejadian kayak gitu. Makanya kalau kita belajar dari chapter yang pertama, ingat Paulus itu menceritakan rahasia daripada sukacita, ya. Dalam segala keadaan rahasianya apa? Kita punya single minded, punya pikiran yang satu, tujuannya hanya satu, yaitu ditujukan kepada Tuhan. Nah, kalau di dalam pasal yang pertama itu rahasia sukacita di dalam segala keadaan, betul nggak? Tapi di pasal yang kedua ini kita akan belajar rahasia sukacita di antara orang-orang. Beda ya. Kalau yang pertama sukacita di dalam setiap keadaan enak maupun tidak enak. Tapi yang kedua ini sukacita, timbul sukacita di antara orang-orang. Kalau saudara ada dalam satu persekutuan, kalau saudara ada satu dalam perkumpulan, dalam pertemuan, itu kan saudara berdiri di antara orang-orang. Bagaimana saudara bisa merasakan sukacita? Di sini Paulus mengajarkan kita kuncinya itu adalah submissive mind, ya. Pikiran yang ditaklukkan, pikiran kita yang ditaklukkan. Mari kita baca ayat yang ketiga karena ini kuncinya. Oke, saya baca bahasa Inggris ya, karena Alkitab saya Alkitab bahasa Inggris. Oke. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourself. Nah, di sini Paulus mengajarkan kamu dengan segala kerendahan hatimu, pikirkan orang lain daripada kamu sendiri. Ini kuncinya. Kalau di Filipi pasal yang pertama, kita disuruh mengutamakan Tuhan dulu di dalam pikiran kita. Di Filipi pasal yang kedua, kita mengutamakan orang lain di dalam praktek persekutuannya kita. Nah, sebelum kita masuk, kita mau tahu dulu ya, apa artinya rendah hati. Ya, saya suka ayat kedua, saudaraku. Ditulis, then make my joy complete by being like-minded. See? Pikirannya itu disatukan, pikirannya ditaklukkan di dalam kerendahan hati. Mari kita belajar tentang kerendahan hati. Ya. Orang yang rendah hati bukan saja dia itu tidak memikirkan dirinya sendiri, oke? Tetapi dia memikirkan orang lain. Jadi dia sama sekali tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Ini loh orang yang rendah hati. Bukan orang rendah hati itu bukan yang suaranya kalem, yang suaranya itu sepoi-sepoi kayak angin di sini ya, kayak angin di pohon kelapa ini ya, sepoi-sepoi. Enggak, saudaraku. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang sama sekali tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan orang lain. Saudara, waktu saya belajar ini, saya mikir, aduh, saya masih jauh. Saya justru belajar ini untuk diri saya sendiri.
ini firman berbicara keras untuk diri saya sendiri, apalagi sebagai seorang leader. Saya merasa, wow Tuhan, saya hari ini rekaman tentang ini. Ternyata saya sendiri yang harus belajar ya, terlebih dahulu ya. Ini firman berbicara buat saya. Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ketiga, saudara buka Roma 12 ayat ketiga. Di situ artinya begini, orang yang benar-benar rendah hati, dia tahu tentang dirinya dan dia menerima dirinya. Karena apa? Dia itu menaruh kehidupannya untuk Kristus, untuk menjadi hambanya. Oke? Untuk melakukan apa yang dia ada, untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kebaikan bagi orang lain. Mari kita buka, lihat Filipi 2 ayat ketiga sampai keempat. Saudara melihat orang lain itu didahulukan. Ayat ketiga, consider others better than yourself. Oke. Ayat 4, each of you should look not only to your own interest but also to the interest of others. Nah, saudara baca ayat ketiga dan keempat, kepentingan orang lain itu berkali-kali diulang-ulang di sini. Dengan kata lain, mata kita sebagai anak Tuhan ketika kita ada di tengah-tengah persekutuan, mata kita ini ditutup untuk diri kita sendiri, ditutup. Tapi mata kita ini dibuka untuk orang lain. Saudara, banyak contoh yang terjadi di dalam persekutuan. Ketika kita potluck bawa makanan, contoh ya. Kalau kita lihat makanan Indonesia yang enak, itu yang pikiran kita itu apa? Perut kita yang lapar, atau mungkin kita tidak bisa masak seperti demikian. Yang kita pikirkan itu diri kita sendiri. Mari saudara, ketika kita berkumpul, tutup mata untuk diri sendiri, oke? Tapi buka mata yang lebar untuk orang lain. Inilah yang namanya rendah hati, saudaraku. Untuk orang lain, oke? Nah, pikiran yang ditaklukkan itu bukan berarti saudara itu harus menjadi keset buat semua orang. Enggak. Saya ulangi ya. Pikiran yang ditaklukkan bukan berarti saudara itu sebagai keset yang dipakai oleh setiap orang. Bukan itu artinya, yang dimaksud oleh Paulus itu bukan itu artinya. Oke, di dalam 2 Korintus 4 ayat 5 ditulis, kita ini menjadi pelayan atau hambamu untuk kepentingan Kristus, ya. Jadi kita ini tutup mata kita dan melihat mata kita itu melihat kepentingan orang lain. Untuk apa? Untuk kepentingan Kristus. Kalau kita mempunyai single mind, pikiran Kristus seperti pasal yang pertama, berarti di pasal yang kedua, pikiran yang ditaklukkan berarti tidak menjadi masalah dong. Betul nggak? Kalau kita punya pikiran Kristus, berarti pikiran untuk diri kita ditaklukkan di bawah kaki Yesus dan memikirkan orang lain, berarti tidak ada masalah. Betul nggak? Nah, mari kita melihat keseluruhan dari Filipi kedua ini. Di dalam tulisannya di sini, Paulus itu memberikan 4 contoh tentang pikiran yang ditaklukkan. Ayat 1 sampai 11, Paulus memberikan contoh tentang Yesus Kristus, ya. Tuhan kita, Allah kita yang sempurna, ya. Kemudian yang kedua, Paulus memberikan contoh tentang dirinya sendiri di dalam ayat 12 sampai yang ke-18. Lalu di dalam 19 sampai 24, ayat 19 sampai 24, Paulus itu memberikan contoh kehidupan Timotius.
Lalu yang terakhir ayat 25 sampai 30, Paulus memberikan contoh kehidupan Epafroditus. Ya, jadi 4 orang ini contoh. Nah, mari kita belajar dari contoh yang pertama, yaitu contoh yang sempurna, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Mari kita baca ayat ke-5 sampai yang ke-6. Oke. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Ayat ke-5, lalu ayat ke-6. Who, being in the nature God, did not consider equality with God something to be grasped. Nah, di sini kita melihat, ya, pikiran Kristus itu artinya sikap Kristus loh. Kamu lihat ayatnya yang ke-5, your attitude, sikapmu, ya. Jadi mempunyai pikiran Kristus, mempunyai pikiran yang ditaklukkan, itu artinya mempunyai sikap seperti Kristus, ya. Pandangannya, perspektifnya. Karena apa? Di dalam ayat ke-5 dikatakan sikapmu itu harus sama dengan sikapnya Kristus. Ya, karena apa? Apa yang di pikiran kamu, apa pandangan kamu, apa perspektif kamu, itu menentukan hasil dari perbuatan kamu. Betul nggak? Saya ulangi ya. Apa yang ada di dalam pikiran kamu, apa yang ada dalam pandangan kamu, apa yang ada dalam perspektif kamu, menentukan hasil dari perbuatan kita. Oke? Mari kita lanjutkan. Nah, kita melihat ayat yang ke-6, ya. Who, being in the nature God. Kamu lihat, being in the nature of God, very nature of God. Pertama-tama kita harus tahu bahwa di dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-24 dikatakan Tuhan itu adalah roh adanya. Oke? Roh adanya. Jadi kalau di Alkitab Tuhan itu kalau di Alkitab ditulis matanya Tuhan, tangannya Tuhan, itu bukan berarti Tuhan itu punya bentuk seperti manusia, punya mata, punya tangan, bukan. Tetapi itu adalah satu term, ya, satu istilah daripada manusia untuk menggambarkan karakternya Tuhan. Oke? Justru penulis di Alkitab itu memakai istilah yang dimengerti oleh manusia untuk menjelaskan tentang atributnya Tuhan, untuk menjelaskan tentang karakter Tuhan, untuk menjelaskan tentang aktivitas Tuhan. Nah, di sini dikatakan ayat 6, who being in very nature of God. Berarti dengan kata lain, kalau kita balik ke kekekalan masa lampau, eternity past, kekekalan masa lampau, kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Paulus juga menulis bahwa Yesus itu sama dengan Allah. Itu juga ada di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, Kolose 1 ayat 15, dan Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 juga menulis bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Oke? Tentu saja karena dia adalah Tuhan, Yesus itu tidak perlu apa-apa. Betul nggak? Bahkan dia sudah mempunyai segala kemuliaannya di surga. Dia sudah punya puji-pujian di surga sana. Oke? Dengan Allah Bapa, dengan Roh Kudus, dia itu memerintah seluruh jagat dunia ini. Sudah ada dari dulu, sekarang, dan selamanya. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang ke-6, ini luar biasa sekali. Dikatakan bahwa he did not consider his equality with God something selfishly to be
held on to. Ini amazing saudaraku. Karena apa? Dikatakan dia itu tidak pernah memikirkan kualitasnya dia sebagai Tuhan untuk sesuatu yang dibanggakan. Tidak. Di sini kita melihat Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan orang lain. Dia punya sikap itu tidak ego sama sekali. Sikap dia itu justru memperhatikan orang lain. Ini loh yang disebut punya pikiran Kristus. Punya pikiran Kristus. Pikiran yang seperti Kristus. Nah, sangat kontras sikap Kristus ini dengan sikapnya Lucifer. Kalau saudara buka di Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 ya. Mari kita buka Yesaya 14. Saya tunggu saudaraku ya. Ketika saudara buka, saya juga buka ya. Di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Ya, ayat 12 sampai 15. How you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth, you who once laid low the nation. You said in your heart, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost height of the sacred mountain. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. But you are brought down to the grave, to the depth of the pit. Nah, ini loh karakternya setan, saudaraku. Aku mau naik, aku mau naik, aku mau naik. Yang dipikirkan itu apa? Akunya, ya. Bahkan saudara melihat juga sikap daripada Adam, manusia pertama Adam, di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Bagaimana kejatuhan Adam. Oke. Nah, sekarang kita bicara dulu soal Lucifer. Kita tahu Lucifer itu adalah malaikat yang tertinggi di antara semua malaikat-malaikat yang diciptakan. Bahkan di dalam Yehezkiel, saudara baca ya, Yehezkiel 28 ayatnya yang ke-11 sampai 19. Saudara baca bahwa dia itu pemimpin worship, dan juga saudara lihat keindahannya dia dengan permata yang warna-warni. Saudaraku, di situ saudara melihat bahwa Lucifer ini bukan hanya sebagai malaikat yang tertinggi, tetapi dia itu duduknya itu dekat sekali dengan Tuhan. Duduknya dia itu dekat sekali dengan tahta Allah. Tetapi apa yang diinginkan? Dia mau duduk di tahtanya Allah. Dia mau menjadi Allah. Makanya dia terus bilang, aku akan naik, aku akan naik, aku akan naik. Itu loh karakternya Lucifer. Saudaraku, di dalam satu pelayanan, di dalam satu perkumpulan, kalau kita bersama dengan teman-teman, kalau kita memikirkan aku mau bawa pulang makanan, aku mau makan sampai kenyang, aku mau duduk, aku. Saudara, mari kita bertobat ya. Jangan sampai kita itu jatuh benar-benar. Karena apa? Ternyata masih ada karakter yang seperti Lucifer ya. Karakter dari daging ya. Daging ini kan dosa, saudaraku. Daging ini maunya yang dosa-dosa. Daging itu mau menyenangkan diri sendiri, saudaraku. Tapi apa yang Yesus katakan di dalam pelayanannya dia di bumi ini? Kehendakmu jadilah Bapa, kehendakmu. Berapa kali Yesus mengatakan kehendakmu, kehendakmu. Saudara, Lucifer itu tidak puas menjadi seorang malaikat. Dia itu mau menjadi seorang creator. Dia mau menjadi seorang yang menciptakan. Dia mau menjadi seperti Tuhan. Saudara lihat Yesus, dia itu Tuhan, dia itu creator. Tapi sebaliknya dia bersedia menjadi manusia biasa.
Makanya saudaraku, saudara melihat kerendahan hatinya Kristus itu adalah teguran besar untuk apa? Untuk kesombongan setan. Jadi saudaraku, kalau kita menghadapi seseorang yang pride-nya tinggi, percuma ditegur, ya. Kita hadapi dengan hati yang rendah dan bawa dia ke Bible study supaya Tuhan sendiri melalui firman-Nya yang menegur. Kalau kita yang menegur orang tersebut, dia marah-marah, saudaraku. Karena dia belum bisa melihat dirinya sendiri yang punya pride. Hanya Tuhan yang bisa membuka mata hatinya. Nah, kita melihat Lucifer tidak puas, ya. Dia memberontak sendirian. Dia mau mengajak Adam. Tapi kita tahu ya, di dalam Wahyu dikatakan ketika dia dilemparkan, ekornya itu menyabet sepertiga daripada angel. Ya, disabet sepertiganya ikut dia, itulah Lucifer dan pengikut-pengikutnya. Tapi dia tidak terima, saudaraku. Dia mau mengajak manusia. Makanya dia itu menggoda Adam dan Hawa, ya, supaya Adam dan Hawa itu memberontak. Oke? Sebetulnya saudara kalau melihat Adam itu diciptakan itu untuk menguasai semua ciptaan Tuhan loh. Kalau saudara membaca di Kejadian 1 ayat 26, let them have dominion. Di situ Tuhan bilang biarlah Adam dan Hawa itu mempunyai kuasa atas semua yang ada di taman ini. Tapi setan datang membujuk Adam dan Hawa, dikatakan kamu akan seperti Tuhan, ya. Dibujui saudaraku, ya. Hasilnya apa? Seluruh umat manusia jatuh dalam dosa dan menuju kepada kematian. Karena apa? Adam dan Hawa hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kebalikan dengan Yesus Kristus. Makanya Adam disebut Adam yang pertama. Adam yang kedua yaitu Yesus itu sendiri yang memikirkan orang lain. Saudara, kalau kita baca seperti ini, saudara akan pikir, oh kalau belum kenal Tuhan, ya, mungkin orang itu bisa egois, itu normal kali ya, soalnya dia belum kenal Tuhan. Tapi ternyata di dalam gereja, bahkan di dalam perkumpulan anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kasihnya Kristus, sudah mengalami persekutuan dengan Roh Kudus, ya, juga mengalami demikian, saudaraku. Makanya, saudara kalau baca di Perjanjian Baru, saudara baca ada berapa kali, mungkin lebih dari 20 kali lebih kan. Bagaimana Tuhan itu mengajar kita bagaimana hidup dengan sesama kita. How to live with one another. Saudara, ada di Roma 12 ayat 10. Ya, diajarkan bagaimana kita itu lebih mementingkan orang lain. Bahkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11, bagaimana kita itu meninggikan, edify, ya, membangun orang lain. Bagaimana kita juga gotong royong, ada beban saudara seiman, kita tanggung bersama-sama secara moral, ya saudaraku, dalam Galatia 6 ayat 2. Bahkan diajar juga kita tidak boleh menghakimi orang lain, Roma 14 ayat 13. Tetapi saudara hibur dan kuatkan satu dengan lainnya, Roma 15 ayat 14. Dan lain-lain, saudara bisa menemukan banyak sekali, ya, kata-kata satu dengan lainnya, orang lain, ya. Nah, disinilah saudaraku kita diajar bagaimana kita menaklukkan pikiran kita di bawah kaki Kristus dan mempunyai pikiran Kristus. Oke, disinilah kita belajar dari Yesus, ya. Dia memikirkan orang lain, bukan dirinya sendiri.
Saudara, makanya kadang kita sering ada retreat, sering ada outing, sering ada pelayanan bersama untuk belajar, saudara, memikirkan orang lain, ya. Nah, karena COVID kita kan jarang berkumpul. Mari kita belajar memikirkan orang lain ketika kita di rumah, ya. Memikirkan orang lain, berdoa untuk orang lain. Kita belajar. Oke? Ayo lanjutkan ayat ke-7 sekarang, ya. Di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-7. But made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Servant, hamba, dilingkari, saudaraku. Di sini kita belajar dari Tuhan untuk melayani. Dia melayani. Tadi dia memikirkan orang lain, tidak memikirkan dirinya sendiri. Di sini ayat 7 kita belajar dari dia melayani. Saudara, memikirkan orang lain itu kata-kata abstrak, betul nggak, saudara? Tapi bagaimana kata-kata abstrak ini dibuat kata kerja? Jadi pikiran di otak kita, mikirin orang lain, mari kita praktekkan di dalam perbuatan. Oke? Yaitu melayani. Ini baru namanya a true service. Pelayanan yang betul-betul itu kalau pelayanan yang bergerak, ya. Otak saya boleh memikirkan saudara, ya, pengen kasih saudara makan. Tapi sebelum saya masak, sebelum saya kirim ke rumah saudara, saya itu belum melayani. Oke? Melayani itu adalah kata kerja. Sesuatu yang dilakukan. Nah, di sini Yesus bukan saja memikirkan orang lain, tapi dia juga melayani. Dia menjadi hamba. Saudaraku, dia menjadi hamba. Kita lihat ya, bagaimana Kristus merendahkan hatinya, ya. Pertama, dia mengosongkan diri. Dia mengosongkan diri. Ya, yang namanya ketuhanannya dia itu ditaruh di samping, saudaraku, dipinggirkan. Dia pakai jubah manusia. Oke? Pertama, dia mengosongkan diri, mengenyampingkan karakter keilahiannya dia. Kedua, kita melihat dia secara permanen menjadi manusia. Kata permanen, nanti saya jelaskan permanen ini, ya. Jangan bingung dulu, ya. Nanti saya jelaskan, ya. Dia menjadi manusia, oke, di dalam tubuh yang tidak berdosa, saudaraku. Kemudian kita melihat stepnya dia yang ketiga, dia memakai tubuhnya ini untuk menjadi hamba. Dia memakai tubuhnya ini untuk melayani saudara dan saya. Yang terakhir, dia membawa tubuh yang fana ini, saudaraku, kemana? Ke Golgota, disalibkan, dan bersedia mati supaya saudara dan saya menerima hidup. Oke, nah, saya mau menjelaskan tentang Yesus ini permanen, ya. He permanently became a human. Sekarang saya jelaskan, ya. Di dalam perjanjian lama, kita melihat, ingat, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu sudah ada dari dulu, saudara, sebelum dunia dijadikan, dan memang ada bersama-sama dengan Allah, ya. Nah, di zaman perjanjian lama, Kristus itu, kalau saudara baca di dalam Kejadian 18, ingat nggak kejadian ketika Abraham itu kedatangan 3 tamu, ya. Alkitab mengatakan ketiga tamu itu adalah angel, malaikat, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di zaman itu Yesus datang, ya, melakukan pelayanan khusus kepada Abraham pada saat itu. Tetapi kunjungan dia kepada Abraham pada saat itu hanyalah sementara, bersifat sementara.
Nah, ketika Kristus lahir di Bethlehem, dia masuk ke bahasa Inggrisnya gini ya. He enter into a permanent union with humanity. Waktu dia lahir di Bethlehem, dia itu masuk dalam hubungan yang permanen dengan manusia. Jadi bukan kemanusiaannya dia yang permanen, tetapi hubungan dia dengan manusia itu permanen, saudaraku. Ya, saudara melihat waktu dia bersedia merendahkan dirinya sendiri, barang siapa yang percaya kepada dia beroleh selamat, dan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Betul nggak? Sehingga kita tetap mempunyai hubungan permanen dengan Yesus Kristus. Jadi bukan kemanusiaannya dia yang permanen, tetapi hubungan dia dengan manusia itu permanen bagi siapa yang menerima dia, bagi siapa yang percaya dengan iman bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kita mempunyai hubungan yang permanen dengan dia. Kita melihat Yesus itu tidak pura-pura jadi hamba, saudaraku. Yesus itu bukanlah aktor yang pandai, saudaraku. Dia adalah hamba yang benar. Dia adalah seseorang yang melayani dari hatinya, dari kasihnya yang besar terhadap kita. He actually was a servant. Oke. Inilah salah satu ekspresi dari karakter Allah. Salah satu ekspresi dari sifat Allah yang alami, yaitu kasih, mengasihi kita. Allah itu kasih adanya. Dia mengasihi kita. Karena dia mengasihi kita, dia rela, saudaraku, mati buat kita. Ini the true expression of the nature of God. Oke? Ini luar biasa. Allah yang turun sebagai anak manusia. Dia adalah Allah 100%. Dia manusia 100%. Tapi dia datang melayani. Bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Kalau saudara baca di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di 4 Injil itu kita melihat Yesus melayani orang-orang. Bukan orang-orang yang melayani Yesus. Mulai dari penjala ikan, mulai dari wanita pelacur, dari tukang pajak, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan setan. Saudaraku, bahkan orang Farisi, orang Yahudi, semua itu dilayani, saudaraku. Oke, Matius 20 ayat 28 dikatakan, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Luar biasa. Jadi dia datang itu bukan hanya untuk melayani, tetapi untuk memberikan dirinya ini loh. Sebagai apa? Sebagai ransom buat kita, saudaraku. Supaya siapa? Barang siapa yang percaya kepada dia akan beroleh hidup yang kekal. Bahkan sebelum dia itu mati di kayu salib, dia itu mengajarkan murid-muridnya untuk melayani satu dengan lainnya. Yaitu dalam Yohanes 13 ketika dia mencuci kaki murid-muridnya. Saudaraku, waktu saya mikirkan ini, saya merasa, aduh Tuhan, saya kalau ada di saat itu, ada di antara murid-murid, kayaknya saya gak layak, saudaraku, dicuci kakinya. Kaki itu kan kaki paling kotor, paling berdebu, dan keadaan kaki itu paling ada di bawah ya. Telapak kaki itu paling bawah, seperti satu kedudukan yang paling terhina. Itu pun dijamah oleh Tuhan. Saya merasa, oh Tuhan, kok begitu besar kasih-Mu kepada kami semuanya ya. Bukan cuma melayani loh, cuci kaki, terus habis gitu memberi dirinya mati buat kita, saudaraku. Itulah pelayanannya dia. Itu loh yang namanya apa? Yang namanya pikiran Kristus.
pikiran yang ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Lalu bukan cuma pikiran, tetapi diwujudkan di dalam action, saudaraku. Makanya Tuhan mengalami apa? Sukacita yang penuh. Saudara, kalau saudara cuma berdoa, kalau saudara cuma belajar Alkitab, kalau saudara di rumah, saudara mengalami sukacita. Tetapi saudara, sukacita saudara belum penuh sampai saudara melakukan satu tindakan pelayanan. Ya, makanya kenapa kalau orang buka rumah, sukacitanya luar biasa. Orang kalau melayani untuk orang lain, kalau masak untuk orang lain, ngasih makan orang miskin, itu sukacitanya luar biasa. Karena saudara sudah melakukan satu tindakan pelayanan. Itu sukacitamu menjadi penuh. Amin, saudara. Sekarang kita lanjutkan ya. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Saudara, dia berkorban. Oke, dia berkorban. Jadi dia tadi melayani, dia itu tidak memikirkan orang lain. Oh, sorry terbalik. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi mikirkan orang lain. Terus diwujudkan dalam pelayanan. Sekarang lebih dalam lagi, saudaraku. Dia berkorban. Dengar baik-baik. Banyak orang bersedia untuk melayani orang lain, tapi tidak berkorban apa-apa. Oke? Tapi lain halnya, saudaraku. Lain halnya kalau seseorang melayani dan berkorban. Oke? Saudara, kalau ada pengorbanan, banyak orang yang tidak bersedia, aku tidak melayani sebab ada pengorbanan. Oke. Tapi kalau orang yang melayani dengan pengorbanan, saudaraku, wow, itu kita boleh belajar seperti Kristus. Meskipun kita masih jauh, kita tuh nggak sampai mati, saudaraku. Di dalam Yohanes 15, Tuhan cuma bilang, greater is the one who lay down himself for other people. Tuhan bilang, besarlah dia kalau seseorang itu mau meletakkan hidupnya untuk orang lain. Tuhan gak suruh kita mati loh, karena dia yang sudah mati di kayu salib. Satu kali cukup. Itu yang dia lakukan. Apa yang Tuhan mau dari kita? Kita tuh cuma berkorban loh. Menaruh kepentingan kita. Itu dia cuma berkorban gitu saja. Saudara harus mengerti, kematian Yesus itu bukan kematian martir loh, tapi kematian dari seorang juru selamat. Dia mati karena menyelamatkan kita. Beda dengan martir. Martir itu seseorang mati karena mengaku dia itu pengikut Tuhan. Oke? Tapi kalau Yesus enggak loh. Dia mati ini karena dia menyelamatkan kita, juru selamat. Dia itu bersedia mati, bersedia membaringkan tubuhnya dan mati untuk apa? Untuk dosa-dosa seluruh dunia ini, saudaraku. Tetapi hanya orang yang menerima dia, keselamatan ini menjadi efektif. Kalau orang tidak menerima dia sebagai juru selamat pribadinya, dia tidak menerima keselamatan meskipun dia mati untuk seluruh dunia. Hanya orang yang percaya kepada dia, ya, keselamatan orang tersebut menjadi efektif. Saudara, seseorang yang punya pikiran yang ditaklukkan di bawah kaki Yesus itu tidak bisa menghindari pengorbanan, saudara. Ya, tidak bisa menghindari. Pasti ada pengorbanan. Ya, kalau dia memikirkan orang lain, mau mendahulukan orang lain, pengorbanannya itu menahan keinginannya sendiri. Itu berkorban loh, saudaraku. Menahan keinginannya sendiri, mengerem kemauannya sendiri, itu juga termasuk berkorban. Ya, orang yang seperti itu,
orang tersebut hidup untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kepentingan orang lain. Jadi dia berkorban itu untuk siapa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya dia bersedia melakukannya. Ya, dia bersedia melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah sikap daripada Paulus yang kita nanti pelajari ya. Paulus, Timotius, dan Epafroditus. Mari kita lihat Paulus ya. Paulus itu di ayatnya yang ke-17 ya. Dia bilang apa di ayatnya yang ke-17 di sini? Dia bilang, "But even if I'm being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith, I'm glad and rejoice with all of you." Ini sikapnya Paulus. Mari kita lihat sikapnya Timotius di ayatnya yang ke-20. Sikapnya Timotius. "I have no one else like him who takes a genuine interest in your welfare." Ini ya sikapnya Paulus. Timotius. Mari kita lihat sikapnya Epafroditus di ayat yang ke-30. Epafroditus. "Because he almost died for the work of Christ, risking his life to make up for the help you could not give me." Wow, ini Epafroditus ya. Jadi pengorbanan dan pelayanan itu berjalan bersamaan, saudaraku. Dengar baik-baik ya. Pelayanan kekristenan itu yang benar-benar merupakan pelayanan itu kalau ada pengorbanan. Oke, pengorbanan dan pelayanan itu berjalan bersamaan. Kalau pelayanan seperti begini, itu adalah true Christian ministry, ya, true Christian ministry. Saudara, bukan saja kita itu bersedia untuk berkorban, tapi bersediakah kita untuk menyerah? Misalnya menyerah gini ya. Yang namanya daging ya, berkorban. Itu berapa lama saudara mau berkorban? Ataukah saudara mau menyerahkan hidup saudara benar-benar untuk Kristus? Ada orang mau berkorban tapi sesaat. Tetapi ada juga orang yang mau benar-benar berkorban. Sampai sudah tidak memikirkan dirinya sendiri dan untuk orang lain. Saudara, ingat seperti yang tadi saya katakan, saya pun sedang belajar, saudaraku. Pengorbanan, kalau saya lihat orang lain yang melayani, aduh, pengorbanan saya tuh gak ada apa-apanya dibandingkan orang tersebut, ya. Jadi saya pun masih belajar, saudaraku. Waktu saya belajar ini, saya merasa, wow Tuhan, pengorbananku itu belum apa-apa dibandingkan pengorbanan Paulus. Belum apa-apa dibandingkan pengorbanan Timotius dan Epafroditus. Bahkan belum apa-apa kau dibandingkan dengan orang-orang lain. Saudara, mari kita belajar di dalam pelayanan kita ada pengorbanan. Dan bukan pengorbanan yang sementara, tapi pengorbanan kita ditujukan kepada Kristus. Sehingga nama Kristus dimuliakan. Bukannya disimpan di hati sebagai satu unek-unek, tapi betul-betul untuk kemuliaan Kristus. Amin, saudaraku. Amin ya. Mari kita baca ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11. Yang terakhir, bagaimana pelayanan Kristus ya. Kita belajar ya. Therefore, ayat 9, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Saudara, di sini saya belajar sikapnya Tuhan itu bukan cuman memikirkan orang lain, tidak memikirkan diri sendiri. Sikapnya Tuhan itu melayani kita. Sikapnya Tuhan itu mau berkorban.
Tapi di sini saya belajar sikapnya Tuhan itu memuliakan nama Kristus. Berapa banyak dari kita, saudaraku, kalau kita dalam pelayanan gereja, kita itu mengharapkan pujian orang. Betul enggak? Mengharapkan tepuk tangannya orang. Mengharapkan nama kita disebut di atas panggung, disebut oleh pendeta sebagai seorang yang dapat award dalam melayani. Itu manusia, saudaraku, ya. Tapi kita belajar di sini, saudaraku, ya. Yesus pun memuliakan Bapanya di dalam pelayanannya. Dia sama sekali tidak memikirkan dirinya sendiri. Yang dia pikirkan hanya orang lain dan memuliakan Bapanya. Oke. Ini adalah goal daripada apa yang kita lakukan. Tahu ya, goal itu ya, tujuan akhir. Ini adalah tujuan akhir daripada apa yang kita lakukan di bumi ini, yaitu untuk memuliakan Bapa. Di sini saudara kalau melihat di Filipi 2, ya, Filipi 2 ayatnya yang ketiga. Sebentar ya, saya buka. Ini anginnya keras sekali, saudaraku ya. Saudara melihat itu pohonnya ya. Di sini anginnya keras, dekatnya air ya, air mancur. Saudaraku, saya cerita sedikit tentang air ini ya. Lihat ya tangan saya ya. Ini air. Saya diceritakan oleh pegawai hotel di sini bahwa air ini adalah sumber mata air. Jadi ternyata ada sumber mata air di tanahnya resort ini, saudaraku. Dan ketika diketahui ada sumber mata air, dibuatlah ya seperti begini, saudaraku, tumpukan-tumpukan itu ya. Layer atas turun ke bawah sampai sini, saudaraku, turun ke bawah lagi. Ternyata ini airnya sumber air, saudaraku. Wow, saya mengingat ya, kalau hidup kita ada Yesus, dari hati kita mengalir aliran air hidup seperti ini ya, yang membuat segar ya. Saudaraku, mari kita baca Filipi 2 ayatnya yang ketiga. Filipi 2 ayat ketiga. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility considers others better than yourself. Saudaraku, di sini Paulus mengajarkan kamu jangan ada saingan di dalam pelayanan. Oke? Kalau kamu ada persaingan di dalam kamu melayani, ini bukan rohani, saudara. Bukan kerohanian. Dan ini tidak bisa memuaskan jiwamu. Bukan seperti ini yang dimaksud oleh Paulus. Ya, ingat tadi dari awal kan saya ceritakan, ternyata di gereja ini ada 2 orang wanita yang sedang berdebat. Dan 2 orang wanita ini adalah yang cukup ada kedudukan di dalam gereja Filipi sehingga cukup menggoncangkan di gereja pada saat itu. Di sini Paulus itu juga menegur dan mengingatkan orang-orang di Filipi supaya segala pelayanan kita itu bukan untuk nama kita, bukan untuk pribadi kita, bukan untuk harumnya nama kita, tapi untuk memuliakan Allah di sini. Saudaraku, kita melihat kapan Bapa itu memuliakan anak. Kapan? Mulainya ketika Bapa memuliakan anak, dimulai ketika dia bangkit dari matinya. Dimulai dari kebangkitan Kristus. Saudara melihat, mulai Yesus lahir sampai Yesus mati, tubuhnya dikuburkan oleh manusia. Berapa banyak tangan-tangan manusia yang sudah menjamah Kristus. Ada yang memegang, ada yang memecut, ada yang meludahi, ya. Bahkan ada yang menyembah di kaki Yesus kan. Itu tubuh Yesus itu terjamah oleh manusia-manusia, saudaraku. Sampai yang terakhir itu tubuhnya dikuburkan oleh manusia. Tetapi setelah dia dikuburkan, sejak saat itu Bapalah yang bekerja, Bapalah yang memuliakan. Mulai sekarang dia dipermuliakan.
pertama-tama dia itu dibangkitkan, saudaraku, oleh Kristus. Ya, kita melihat manusia itu membuat Yesus itu menjadi sebegitu rupa ketika di kayu salib. Saudara lihat film Passion of the Christ itu, aduh saya sampai nggak berani lihat filmnya ya. Sudah tidak rupa manusia, saudaraku. Bahkan mungkin kejadian sesungguhnya lebih parah dari itu, saudaraku. Ya, kita lihat di Matius 1:21, Yesus diberi nama Yesus. Tapi di dalam Filipi 2 ayat 11, dia dinaikkan, ditinggikan oleh Bapa dan diberi nama Tuhan, Lord, Tuhan, Tuan. Ya, dia bangkit dari kematiannya dan kembali kemana? Kembali ke surga dengan penuh kemenangan dan kemuliaannya. Dia kembali ke tahta Bapa dengan segala kemuliaannya, saudaraku. Ya, bagaimana dia ditinggikan, saudara? Itu termasuk di dalam otoritasnya, di dalam keilahiannya, di dalam apa? Di dalam penciptaan di surga maupun di bumi. Yesaya 45 ayat 23 mengatakan, His sovereign authority over all creatures in heaven, on earth and under the earth, and all will bow to Him. Semua ciptaan di bumi, di surga, bahkan di bawah bumi akan menyembah kita. Suatu hari kita itu akan menyembah Dia, saudaraku. Ya, ketika kita bertemu muka dengan Dia. Jadi saudaraku, kenapa Kristus dipermalukan? Kenapa Kristus direndahkan? Kenapa Kristus harus melayani dan kemudian ditinggikan? Karena tujuannya ialah memuliakan Allah. Saudara baca di ayat ke-11, memuliakan Allah. Saudara, ini hujan gerimis, saudara. Saya mau cepat-cepat ya, sudah hujan gerimis, saya harus masuk ini, saudaraku. Ya, kita melihat di sini bahwa Yesus itu ya mati di kayu salib, memuliakan nama Bapa. Ya, di dalam Yohanes 17 ayat 1 ditulis, Father, the hour is come. Glorify thy son, that thy son may also glorify thee. Dengan kata lain, kematian Yesus juga memuliakan Allah, saudaraku, luar biasa. Yang terakhir, saudaraku, kita melihat di sini, kita seseorang kalau punya pikiran yang ditaklukkan, kita harus hidup untuk orang lain. Kita harus mengharapkan adanya pengorbanan di dalam pelayanan kita. Tetapi pada akhirnya, saudaraku, itu akan membawa kemuliaan. Kemuliaan buat Bapa di surga. 1 Petrus 5 ayat 6. Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Pada saatnya Dia akan meninggikan kamu. Saudara ingat Yusuf, bagaimana dia hidup sengsara dan melayani selama 13 tahun. Tetapi kemudian Tuhan meninggikan dia dan membuat dia pemimpin yang kedua di Mesir. Saudara ingat Daud, bagaimana ketika dia masih muda, sudah dipilih Tuhan, diurapi menjadi raja. Dia hidupnya sangat sengsara, menderita terus. Apalagi dikejar-kejar oleh Saul. Tetapi pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan, Tuhan meninggikan dia, menjadikan dia seorang raja Israel. Saudara, sukacita dari pikiran yang ditaklukkan bukan hanya menolong orang lain loh ya. Sukacita kita itu kalau kita itu ikut dalam penderitaan Tuhan. Saudara baca Filipi 3 ayat 10 ya. Kalau kita mengalami penderitaan yang diderita oleh Kristus, kita juga akan mengalami sukacita. Tapi tujuannya apa, saudaraku? Ingat, tujuannya memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Mungkin kita nggak bisa melihat kemuliaan yang diterima pada hari ini. Tapi suatu hari ketika kita bertemu dengan Yesus, kita akan menerima mahkota. Amin, saudaraku. Ini hujan, saudaraku. Ayo mari kita tutup dalam doa ya.
Bapak, terima kasih. Hari ini kami belajar dari Yesus. Bagaimana Tuhan untuk memikirkan orang lain, Tuhan. Tidak memikirkan diri sendiri. Bagaimana untuk melayani Tuhan, untuk berkorban. Dan Tuhan, semua itu tujuannya, ajar kami Tuhan. Tujuannya hanya untuk memuliakan Engkau. Tuhan, kami tahu tidak mudah, tetapi Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kami selalu mengingatkan kami firman-firman-Mu ini Tuhan, terutama saya pribadi Tuhan dan teman-teman di sini Tuhan. Biar Kau ajar kami, Kau ingatkan kami, Kau bentuk kami supaya kami mempunyai karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.